Good morning, ladies and gentlemen. First of all, let's praise and thanks to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us the blessing and mercy so we can gather here. Always be upon up to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam who has guided us from the darkness to the brightness. The Honorable, the Senior Vice Principal, Mr. Honorable, the Principal of Curriculum, Mr. Amirul Hadid SPD, the Teacher Council, and all staff. Ladies and gentlemen, in this opportunity, I am as a Master of Ceremony. Allow me to read the agenda of this event. They are first, opening, the second, the speech from the principal, the third, explaining positive culture, change in learning, positive discipline, values of virtue, basic human needs, motivation of human behavior, position, class belief, and the last is restitution triangle. And the last agenda is closing. Ladies and gentlemen, first, let's begin this agenda by reciting basmalah. The second is presenting speech by Mr. Nawawi SAG MPD. Please welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Good morning everyone. How is your life this morning? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasaruhu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. The Honorable, all the participants in this forum, especially for our friends Ms. Mika, who will be the Guru Penggerak this morning. First of all, let's express our big gratitude to the Almighty God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us the chance, given us the healthy, the opportunity, and the strong, so we can get here to attend our daily activities in Briefing Morning. But for this time, this forum will be used by Ms. Mika to apply as a Guru Penggerak. How do you say Guru Penggerak in English? Teachers movers. Is it? Yeah? Peace and salutation always be open up to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam as the best figure in the world and the role model of us as a human being and as followers. Ladies and gentlemen, first to convey congratulations to Ms. Mika because she is the chosen teachers in Pelita Nusantara as Guru Penggerak. Guru Penggerak is the national program from the Education Minister, the Republic of Indonesia. As far as I know that Guru Penggerak is designed to be a competent teachers who has good design, good methodology, a good teaching method than other teachers. Jadi teman-teman sekalian, kita bersyukur Bu Mika ini pilih sebagai satu guru penggerak di SMK Plus Pelita Nusantara. Program ini yang saya baca, saya pahami adalah program nasional dari Kementerian Pendidikan yang tujuannya adalah guru penggerak ini memiliki kompetensi yang lebih dari yang lainnya dalam proses pembelajaran, dalam
bagaimana guru penggerak ini nanti akan menjadi contoh bagaimana proses pembelajaran, bagaimana kreativitas, bagaimana inovasi yang harus dilakukan oleh guru penggerak. Nah, saya berharap bahwa nanti apa yang dilakukan oleh Bu Mika ini akan menstimulans, ya, akan memberikan pengaruh kepada kita semuanya. Karena Bapak Ibu sekalian, as a teachers, ya, kita dituntut 4 kompetensi yang harus kita miliki. Ya, yang sering kita sampaikan, ada kompetensi kepribadian, personal competence, ada kompetensi profesional, ada kompetensi pedagogis, dan ada kompetensi sosial. Nah, ketika guru penggerak ini akan memunculkan guru yang memiliki kompetensi dalam hal kompetensi sebagai profesi seorang guru dan kompetensi pedagogis. Nah, ini harus dimiliki oleh kita semua. Walaupun kompetensi kepribadian tidak kalah pentingnya dan sosial. Tapi saya melihat dari materi-materi yang disampaikan, Bu Mika nanti akan menampilkan bagaimana kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional itu akan menjadi sesuatu yang lebih dari apa yang kita miliki. Bagaimana mengolah pendidikan, bagaimana membuat siswa ini aktif di dalam kelas, terus metode pembelajarannya seperti apa. Nah, ini insya Allah nanti akan saya harapkan Bu Mika mampu menstimulan kita semuanya, memberikan rangsangan untuk kita terus belajar dan belajar. Selanjutnya teman-teman sekalian, yang saya pahami bahwa guru penggerak ini akan menjadi program nasional dan juga program daerah. Artinya seluruh guru nanti harus menjadi guru penggerak. Ya. Jadi Bapak Ibu harus siap-siap. Di awal ini program nasional dipilih ya Bu ya. Satu sekolah setelah lulus jadi guru penggerak. Tapi daerah nanti akan menjadikan semua guru menjadi guru penggerak. Berarti kita harus siap-siap. Kalau saya nanti jadi penggerak guru saja, ya, tidak guru penggerak guru gitu, yang nyabet-nyabetin itu supaya bergerak. Karena kalau nggak disabet nanti tidak bergerak gitu, nah gitu. Tapi bukan berarti kuda ya, gitu. Tapi mesti ada yang mendorong, ada ingsaso sung tulodo. Jadi teman-teman, mari kita ikuti dan bagaimana nanti Bu Mika bisa memberikan sesuatu yang pasti bermanfaat bagi kita semua. Nah teman-teman semua, terima kasih atas segala atensinya, perhatiannya, keikutsertaannya. Bahkan karena prosesnya cukup panjang ya, Bu Mika sampai bulan Desember. Ini cukup mudah-mudahan nggak stres. Artinya menyita waktu dan energi pastinya ya Bu Mika, karena harus membuat konsep pembelajaran, inovasi, dan saya kemarin sudah ikut menjadi murid 1 kali bagaimana Bu Mika itu memproses sebuah pembelajaran ya. Jadi kita doakan Bu Mika ini sehat, kuat sampai finish gitu ya. Sampai finish di bulan Desember dan dinyatakan ada lulus tidak lulus. Nah, ada tesnya bisa selesai dan dinyatakan lulus dan mendapat insentif. Karena saya lihat, saya baca guru penggerak itu nanti ada golongan-golongannya Bu. Golongan A1 insentifnya berapa, A2 berapa gitu. Kalau nggak salah seperti itu. Mudah-mudahan dapat ya. Nilai yang tertinggi, golongan tertinggi dan dapatnya juga tinggi ya. Sayang kalau nggak diberikan uang negara itu dihambur-hamburkan hanya buat upacara, mendingan buat guru kan gitu ya. Akan lebih baik lagi. Demikian, semoga Allah membimbing kita semua kita diberikan, semua kita diberikan kekuatan. Bapak Ibu kita bersyukur karena kemarin pencapaian PPDB penuh target kemarin Pak Sofyan ya, masuk 400. Ya. Kenapa? Itu karena kerja keras kita,
karena kepedulian kita, insya Allah tahun depan akan terus meningkat. Ya, dan ini selanjutnya adalah tanggung jawab kita bagaimana kita bisa memberikan pelayanan kepada mereka lebih baik lagi sehingga ke depan akan terus meningkat. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Nawawi. Next agenda is material presentation will be delivered by Ms. Mika. To Ms. Mika, please, time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Nawawi selaku Wakil Senior SMK Plus Pelita Nusantara, yang terhormat Bapak selaku Wakil Kurikulum SMK Plus Pelita Nusantara, yang terhormat Bapak Sopian selaku Wakil Kesiswaan SMK Plus Pelita Nusantara, dan yang saya hormati dan saya cintai rekan-rekan sejawat, guru dan tata laksana SMK Plus Pelita Nusantara beserta siswi yang membantu terlaksananya acara pada hari ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena waktu untuk menghadiri undangan kegiatan di penyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kebetulan ini adalah salah satu tugas saya di pendidikan guru penggerak, yaitu saya harus menyampaikan dan menyebarkan apa yang sudah saya dapatkan dari pembelajaran saya. Jadi diharapkan memang dari pendidikan ini dapat menggerakkan seluruh guru yang ada di Indonesia ini. Jadi untuk hari ini, sebelum kita masuk sampaikan, mohon izin untuk melakukan ice breaking. Bapak pimpinan mohon izin ya, karena untuk di guru penggerak setiap kali ada acara baik online maupun offline selalu kami diminta untuk melakukan untuk ice breaking. Mungkin nanti ada 2 tapi tidak terlalu lama dan tidak ribet ya Bapak Ibu. Nggak apa-apa ya, biar kita fresh, semangat dan hangat gitu ya. Untuk yang pertama, kita ice breaking. Nanti ada tiga kunci di situ. Yang pertama adalah berhitung, kemudian yang kedua adalah bernafas, yang ketiga adalah bertepuk. Contoh ya Bapak Ibu ya, misal Miss Putri adalah yang pertama, jadi berhitung, bernafas, Bu Indah bertepuk. Nah, jadi nanti saya tunjuknya acak ya Bapak Ibu, enggak selalu urut dari Miss Putri. Misalkan tepuk 1, Bapak Ibu tepuk 1, tepuk 2, mulai. Langsung nanti Miss Mustamah bertepuk. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita latihan dulu mungkin ya Bapak Ibu ya. Bapak-bapak pimpinan ikut juga ya. Bapak Ibu lebih semangat berdiri atau duduk? Mungkin kita ini duduk gak apa-apa ya, duduk aja. Oke. Baik, kita latihan dulu. Kita mulai dengan kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tapi fokus ya. Nanti barangkali saya tunjuk gitu ya. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Bapak.
Nggak apa-apa. Iya. Iya, kita ulangi lagi. Nggak apa-apa karena kalau pimpinan nggak apa-apa bener ya. Oke, kita ulangi lagi. Tepuk 3. Tepuk 1. Dua. Ya, kita ulangi lagi. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 2. Oke, sekarang yang terakhir ya, maksudnya yang terakhir dari yang sesi permainan 1 ya. Kita coba lagi. 3. Tepuk 3. Oke, Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita. Terima kasih ya. Nah, sekaligus sekarang permainan kedua ya, karena biar nanti langsung ke materi. Untuk yang permainan kedua adalah permainan kebalikan, Bapak Ibu. Kebalikan ya. Jadi, kalau ular, Bapak Ibu itu bilang ular itu panjang atau pendek, Bapak Ibu? Berarti kebalikannya? Berarti kalau saya bilang ular, Bapak Ibu bilangnya adalah oke. Kalau saya bilang cacing, cacing itu panjang atau pendek? Kalau saya bilang cacing, balikannya? Oke, berarti nanti begini permainannya. Kita latihan dulu ya. Fokus, fokus ya Bapak Ibu ya. Oke, cacing. Ada nggak yang begini? Oh, Bu Ninda suka yang oke, nggak apa-apa. Ular. Ada nggak yang begini? Oke, bisa langsung dimulai ya Bapak Ibu ya. Oke, yang kalah diapain nih? Yang salah? Oke. Cacing dong. Ada yang panjang ya. Oke, ular. Fokus ya, 2 kali sekarang ya. Ular cacing. Oke, the last ya. Oke, sekarang yang terakhir fokus lagi Bapak Ibu. Cacing. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, jadi sudah insya Allah sudah hangat dan fokus. Mohon izin
saya menyampaikan sedikit yang saya ketahui, yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak. Jadi Bapak Ibu dan Bapak pimpinan, eh, budaya positif. Jadi memang judul kegiatan hari ini adalah diseminasi positif. Diseminasi itu adalah berbagi praktek baik. Untuk budaya positif, konsep intinya adalah pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, untuk yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi kalau di pembelajaran berdiferensiasi ini memang sekarang sedang Bapak Ibu ya, sedang digaung-gaungkan agar kita ini dapat menerapkan di kelas kita ya. Tidak memungkiri kemarin masih sering tidak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi kalau bahasa Jawanya hantam kromo gitu. Maksudnya adalah saya tidak melihat bahwa siswa-siswa ini hadir di kelas kita ini dengan latar belakang yang aneka ragam. Bukan cuma melihat dari gaya belajar maupun asal-usul keluarga dan lingkungannya, tapi juga kita melihat bahwa misal saya di TKJ, misalkan saya mengajarkan tentang crimping kabel, itu tidak semua siswa ternyata sudah mengerti pembelajaran komputer atau tentang. Nah, ada mungkin sebagian siswa yang waktu SMP sudah pernah mengenal tentang jaringan atau sudah tahu tentang kabel. Nah, seperti itu. Jadi, pada saat kita mengajar atau memberikan materi kepada siswa, alangkah lebih baiknya siswa lakukan semacam tes diagnostik awal, kita golongkan siswa-siswa kita ini mana yang mempunyai, sudah tahu nih, ini belum tahu sama sekali. Harapkan sudah ada sedikit dia tahu gitu ya, tidak main ini bodoh, ini nggak ngerti apa-apa, bukan seperti itu ya. Jadi tidak ada siswa yang bodoh di kelas kita gitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa seperti itu? Kita harus adil, memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi semua siswa. Siswa tidak merasa dihakimi, saya paling bodoh nih, saya nggak ngerti apa-apa. Tidak, bukan seperti itu. Jadi kitalah harus mengerti, kita gali potensi siswa kita. Memang dia belum tahu, ya kita kelompokkan, kita berikan pembelajaran sesuai dulu dengan dia sampai dia mengerti. Apalagi di kurikulum Merdeka ini yang kita lihat adalah prosesnya. Di pelajaran olahraga ya di PARI ya, mungkin dia itu sudah bisa gaya bebas gitu. Terus mungkin yang satu udah bisa semuanya, yang satu belum bisa sama sekali. Nah, proses yang memberikan penilaian bahwa si anak ini mendapatkan baik itu tidak selalu sama ya di setiap anak. Untuk anak yang tidak bisa sama sekali, misalkan dia mencapai progres sudah bisa sampai Pak Ari, meluncur gitu ya mungkin ya Pak ya. Itu adalah sudah termasuk ada progresnya, sudah ada hasilnya gitu. Untuk anak yang misalnya memang bisa gaya bebas, berarti progresnya dia ada perkembangannya sampai dengan pada titik tertentu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu mungkin gambaran sedikit tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mohon lanjut. Nah, selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Pertama ini ilusi adalah ilusi guru mengontrol murid itu seperti yang digambar Bapak Ibu. Kita benar-benar mengendalikan total murid kita. Dia itu bahkan seperti robot jadinya. Kita benar-benar total mengatur murid kita. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif
yang bermanfaat. Kita mengira apa yang sudah kita lakukan, kita terapkan itu pasti akan berdampak baik untuk murid kita sesuai yang kita harapkan gitu. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter siswa. Belum tentu seperti itu Bapak Ibu. Kita anggap saya kasih dia omongan yang keras, saya kritik dia biar mentalnya kuat. Tidak harus seperti itu. Yang ada malah jadinya mentalnya jatuh. Seperti itu, ya. Tidak lagi menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memaksa. Kadang kita masih mungkin atau mungkin saya ya. Saya kadang merasa pokoknya kamu harus ngumpulin tugas hari ini, nggak mau tahu gitu. Ya. Padahal kita harusnya lebih ke mendekati siswa. Adakah kendalanya? Sehingga dia mungkin beralasan, maaf Bu, belum bisa hari ini. Jadi bisa memanusiakan anak-anak kita. Itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah stimulus respon lawan teori kontrol. Yang mungkin selama ini kita pernah beranggapan adalah stimulus respon dunia, realitas kebutuhan kita sama, padahal realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kadang kita suka menganggapnya sama nih dengan apa yang saya pikirkan. Padahal setiap orang memiliki gambar berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia atau tentang hal apa yang sedang kita konsepkan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Padahal yang sebaiknya semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Gitu, ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal yang sebenarnya hanya Anda atau hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri. Gak ada orang lain yang bisa mengontrol kita. Ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsen pilihan-pilihan baru, dan yang terakhir model berpikir menang kalah, yang seharusnya model berpikir menang-menang. Saya mau berikan contoh untuk yang orang lain bisa mengontrol saya atau saya bisa mengontrol orang lain. Misalkan ya Bapak Ibu, saya dengan ada rekan saya, sama-sama saya itu menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Saya menggenggam, rekan saya juga menggenggam barang yang sama-sama kami anggap berharga. Ya. Kemudian karena saya sangat menjaga barang saya yang ini, maka saya akan tetap mempertahankan. Menurut Bapak Ibu, ketika teman saya yang juga dia memegang barang dia yang sangat berharga, dia memaksa saya, apakah saya akan dengan ikhlas, suka hati, rela menuruti kemauan, mungkin harta atau apa yang paling saya hargai itu ke dia. Kalau saya pribadi tidak maksimal mungkin akan saya pertahankan. Dan begitu pun mungkin teman saya, dia tidak akan dengan suka hati atau ikhlas akan saya kasihin dong ke saya, itu saya barang kamu tuh. Belum tentu juga dia mau saya kontrol seperti itu. Begitu Bapak Ibu. Next, Miss Putri. Selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin berasal dari kata yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa ada iming-iming imbalan atau penghargaan, tanpa ada ketakutan akan ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita
akan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke yang lebih baik. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan organisasi yang pertama adalah nilai berdasarkan profil pelajar Pancasila, ada 6 ya Bapak Ibu, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernafas. Kemudian ada Ibu Primary Years Program, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa dikembangkan di kelas kita, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang perlu ada juga yaitu nilai kebajikan life skill atau keterampilan hidup, yaitu apa? Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik diri sendiri. Gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan. Nah, kemudian selanjutnya adalah dasar manusia. Ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu berarti di antaranya adalah ada makanan, ada pakaian, ada tempat tinggal, ada keamanan dan kesehatan. Itu hidup. Yang kedua, kebutuhan dasar dari manusia adalah kasih sayang, rasa diterima. Yaitu rasa diterima, dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama. Kemudian ada juga besar yaitu penguasaan, bukan berarti pengen berkuasa atau bagaimana, tapi ternyata di sini adalah setiap manusia itu ingin merasa memiliki harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap, kemudian kebutuhan untuk memimpin, dan kebutuhan untuk memiliki. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan. Kita itu sebetulnya secara harfiah memiliki kebutuhan untuk mandiri, tinggal kalau didik mungkin tinggal kita gali saja agar mempunyai kemandirian. Kemudian memilih, kemudian mencoba hal yang baru dan mampu mengendalikan. Kemudian kebutuhan dasar yang kelima, kebutuhan tentang kesenangan, yaitu ada bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Kalau kita berbuat sesuatu atau berperilaku itu ada motivasinya Bapak Ibu. Ya. Pertama adalah motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau jadi ketika kita berbuat atau berperilaku tuh kadang ada yang biar nggak dihukum, biar menghindari nggak enak, nggak nyaman gitu. Kemudian selain itu juga ada juga mungkin yang merasa imbalan, biar mendapat penghargaan dari orang lain. Begitu juga itu yang mungkin terjadi di peserta didik Bapak Ibu, biar nggak dihukum sama Bu Mike, bikin tugas gitu, ya. Nah, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan itu adalah motivasi
serta didik kita yang sifatnya ekstrinsik. Itu adalah pengaruh dari luar. Dia akan berbuat ketika ada rasa itu. Takut kalau ntar dimarahin. Jadi belum ada rasa kesadaran diri berbuat sesuatu. Tugas kita sebagai pendidik harus bisa memunculkan motivasi intrinsik pada peserta didik kita. Seperti apa motivasi intrinsik? Mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau yakini. Jadi kita harusnya bisa secara buat peserta didik kita melakukan suatu kebaikan atau berbuat sesuatu yang positif itu memang berasal dari motivasi intrinsik mereka, seperti itu. Iya. Nah, sekarang kita perhatikan layar Bapak Ibu perbedaan kalau hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian kalau hukuman itu cenderung bersifat satu arah, berupa hukuman fisik maupun psikis. Kemudian kalau kita menyebutnya konsekuensi, itu biasanya lebih terencana, peraturan. Buat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Itu kalau konsekuensi. Nah, yang lebih baik kita lakukan sebagai guru adalah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kita dorong murid kita agar dia itu bisa memperbaiki kesalahannya. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk solusi sendiri. Jadi kita ajak murid kita, gimana biar ke depannya tidak terulang lagi kesalahan yang sama. Gitu. Nah, selanjutnya adalah kita bicara tentang 5 posisi kontrol guru. Nanti bisa Bapak Ibu dan saya sendiri kita coba untuk evaluasi selama ini kita sudah ada pada posisi kontrol yang mana. Ternyata Bapak Ibu ada 5, yaitu posisi sebagai penghukum, yang kedua adalah sebagai pembuat, yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang manajer, yang diharapkan kita semua dapat berposisi kontrol sebagai manajer. Kontrol guru, kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut. Nah, ini contohnya kalau misalkan saya sebagai posisi kontrolnya adalah penghukum. 1 jam. Marah gitu ya, memberi hukuman. Gitu kan. Nah, itu sebagai penghukum. Gitu, sambil dengan gini ya, melotot gitu kan. Kedua, ketika merasa bersalah, yang akan saya sampaikan, siswa yang berbuat salah itu, berapa kali ibu harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ya akhirnya merasa Bapak Ibu kalau diomongin seperti itu. Iya ya, ya Allah saya udah bikin Bumi kecewa gitu ya. Sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Sudah tidak apa-apa lagi ya. Sebagai teman, biasanya yang paling disenangi murid-murid gitu ya. Jadi kita, tapi ya tidak apa, karena memang 5 posisi itu memang seringkali kadang kita lakukan, tergantung kasus yang kita hadapi. Kemudian lagi sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya.
kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu kalau sebagai pemantau, ya. Dan kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan? Kira-kira gimana kesalahanmu? Nah, jadi masing-masing dampak Bapak Ibu. 5 posisi kontrol kita tuh pasti memberikan dampak ke siswa. Dan diharapkan kita bisa lebih banyak mengambil posisi manajer. Karena begitu siswa akan bisa tadi restitusi. Dia bisa mencoba memperbaiki kesalahannya. Oh iya ya, saya tadi malam lupa nyiapin, pikir saya udah disiapin mama, gitu ya. Harusnya dia lebih dan jadi lain kali saya akan lebih siap lagi malam nyiapin semuanya. Dia akan memperbaiki dan tidak akan mengulang kesalahan. Nah, Bapak Ibu, ini ada contoh. Ada contoh kira-kira posisi kontrol apakah aku ketika saya kecewa sekali dengan kamu. Apa nih Bapak Ibu? Saya datang ya, apa nih Bapak Ibu? Sisi merasa bersalah tadi, pembuat merasa. Oke. Saya pembuat merasa bersalah. Bapak Ibu yang lainnya setuju? Pembuat merasa bersalah. Ya, jadi ya saya kecewa kamu. Jadi dia merasa, aduh iya ya, Bu Mus sudah kecewa gara-gara saya gitu kan. Bersalah. Kemudian selanjutnya, kamu tidak pernah benar. Ini apa ya, Bu Fitri? Oke, selanjutnya. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Oke, ya benar sebagai teman. Nah, ini. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Alhamdulillah Bapak Ibu, Masya Allah. Ya, benar semuanya jawabannya. Nah, itu tadi posisi kontrol. Sekarang adalah kita menginjak pada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu harus dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat oleh siswa, sehingga mudah diterapkan. Tanya itu melibatkan seluruh warga kelas atau sekolah. Nah, mengapa keyakinan kelas dan tidak peraturan kelas? Coba kita jawab pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan. Nah, sama juga dengan kita menggunakan masker, mencuci tangan pun juga jawaban kita pasti karena untuk keselamatan.
dan keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat di latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan, apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar menggunakan peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita sampai pada segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalani guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dalam segitiga restitusi pada gambar di sampingnya itu adalah bentuknya segitiga. Yang pertama adalah ketika siswa kita memiliki kasus atau kita anggap melakukan pelanggaran, kita lakukan dulu identitas. Kemudian kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Gitu ya Bapak Ibu, jadi langkah-langkah ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah. Selanjutnya, bagaimana sih yang disebut menstabilitas? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya misalkan nih di sampingnya, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau Bapak juga pernah melakukan itu. Tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu atau Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, jadi tidak langsung ujuk-ujuk gitu ya, merasa disalahkan gitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi ya di materi sebelumnya bahwa setiap perilaku kita tuh ada tujuannya gitu. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita sebaiknya tuh kita kenapa sih dia seperti itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Nah, saya tipu ya. Maaf ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu bagimu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Jadi setelah kita tanya siswa kita validasi kesalahannya, kita tanyakan dia tahu nggak sih keyakinan kelas yang sudah disepakati? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Seperti itu. Adalah contoh penerapan keyakinan kelas yang saya terapkan di waktu kemarin acara lomba. Saya sempat mengambil video bersama siswa-siswa TKJ di situ. Saya minta anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Nah, sebelumnya Miss Putri, ya setelah ini, nah yang pertama itu adalah mereka menuliskan keinginan mereka apa. Jadi mereka menuliskan bermacam-macam Bapak Ibu. Memang tidak saya batasi. Ada yang nulisnya jangan bau ketek. Ada yang nulis seperti itu anak-anak. Kemudian jangan pacaran. Kayak gitu, nggak apa-apa karena memang namanya juga keyakinan kelas agar merasa nyaman semua di kelas tersebut. Ya, kemudian ada juga jangan terlambat bayar uang kas. Nah, berarti itu bendahara kelas. Ada yang nulis seperti itu. Ya, jadi itu tidak apa karena akan menjadi keyakinan kelas. Ketika
bersama ya nantinya ada pelanggaran kita lakukan restitusi, kita ingatkan nih sudah ada keyakinan kelasnya. Kemudian setelah menulis jangan yang tidak diinginkan, langkah selanjutnya adalah dari kalimat jangan itu kita jadikan menjadi kalimat positif. Misalkan tadi siswa sudah nulis gitu. Terus saya tanya, terus seperti apa kalimat positifnya nak? Karena kan kalau kalimat positif lebih mengafirmasi kita. Kalau jangan yang ada malah nanti satu kelas bawa ketek semua kan gitu. Karena ketika ada kata jangan itu malah cenderung kita lakukan gitu. Nah akhirnya siswa mikir, aduh iya ya ketek berarti oh iya ini bu pakai deodoran. Nah gitu di siswanya nulisnya seperti itu. Terus habis itu ada lagi jangan pacaran. Nah terus apa dong positifnya kalimatnya? Putuskan. Nah ya udah bagus putuskan. Iya jadi nulisnya dia putusin, ada tuh kemarin itu. Itu ada 9, kemudian kalimat positifnya saya minta mereka untuk membuat yang tadinya negatif, ubah menjadi positif agar lebih mengafirmasi. Seperti jangan telat bayar uang kas. Nah itu dia nulisnya menyisihkan uang saku. Nah seperti itu. Kemudian setelah di kolom kalimat positif, yang ketiga baru kita menuliskan keyakinan kelasnya. Caranya adalah dengan memunculkan nilai kebajikannya. Misal, yang pertama, jangan bau ketek. Positifnya, memakai deodoran. Berarti keyakinan kelasnya kesehatan dan kebersihan badan. Jadi satu kelas meyakini sepakat badannya bersih, sehat, wangi gitu. Kemudian tadi ada juga yang jangan menyontek. Ya bu, karena ada aja nih suka nyontek saya gitu. Berarti positifnya belajar, keyakinan kelasnya rajin belajar. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi semaksimal mungkin kita buat siswa di kelas kita itu membuat sendiri keyakinan kelasnya dengan dipandu oleh Bapak Ibu. Jadi biar mereka merasa ya kemarin kita sudah musyawarah mufakat untuk membuat keyakinan kelas. Mungkin bisa berbeda antar kelas. Nah ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Mungkin bisa di play yang sebelah kiri Miss Putri. Ya mohon dilihat sebentar ya Bapak Ibu. Suaranya enggak Miss? Bisa gak? Sebentar ya Bapak Ibu. Ya, jadi saya ceritakan saja ya, ada kendala teknis. Jadi di situ adalah ada 2 kasus. Yang di sebelah kiri adalah kasusnya dia itu ketika jam pelajaran saya di jam terakhir, dia itu ketahuan kabur gitu ya. Kemudian saya panggil, saya tanyakan apa benar kemarin ada laporan dia itu tidak ada di jam terakhir pada saat kebetulan saya sedang rapat. Seperti itu. Kemudian dia akhirnya menjawab dengan ya benar Bu, saya memang tidak mengikuti pelajaran Ibu di jam terakhir pada saat Ibu sedang rapat. Ya, jadi yang pertama adalah stabilkan identitasnya. Kemudian yang kedua, saya tanyakan lagi, menurut lalu kemana kemarin itu tidak ada di kelas? Kan rapat, bukannya saya tidak masuk, saya gitu. Kemudian siswa tersebut menjawab, ya Bu, saya diajak teman saya nongkrong di kafe gitu ya. Ya setidaknya kita sudah membuat siswa untuk validasi
Dia mau mengatakan yang sejujurnya. Kemudian saya tanyakan lagi, apakah lebih penting ketika di kafe dibandingkan dengan belajar di kelas? Toh ada tugas juga di kelas, seperti itu. Kemudian si siswa tersebut akan dia menjawabnya itu lebih penting belajar. Lalu mengapa kita terus untuk membuat siswa memvalidasi gitu ya. Jadi dia mengatakannya adalah, iya Bu, karena saya itu bosan. Saya bosan Bu belajar. Saya pengen main sama temen. Mumpung ibu lagi rapat, ya udah saya cabut aja main di kafe gitu ya. Kemudian saya berusaha untuk memunculkan keyakinannya. Kamu tahu nggak keyakinan kelas yang sudah dibuat di sekolah kita bahwa ada pelanggaran ini yang kamu lakukan? Iya Bu, saya tahu. Saya melanggar keyakinan sekolah atau keyakinan kelas kita pada poin bahwa saya harusnya baru boleh meninggalkan sekolah ketika jam pelajaran saya akhir. Dan saya melanggarnya, saya keluar dari sekolah atau meninggalkan jam pelajaran saya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu adalah contoh pelaksanaan segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu, itu sudah sampai pada materi yang terakhir. Semoga yang saya sampaikan tadi, sedikit yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi Bapak Ibu dan bagi sekolah kita, agar tujuannya adalah lingkungan sekolah kita itu menjadi tempat pembelajaran yang menyenangkan, berpihak pada siswa dan memanusiakan siswa. Seperti itu Bapak Ibu, saya menyampaikan amanah dari guru penggerak. Terima kasih. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, thank you, Bhumika, for explaining the material. Okay, so the next agenda is recital, and it will be delivered by Miss Diana. To Miss Diana, please take your time. Marilah kita mengangkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana dhunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'budana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabb. Allahumma a'inna ala zikrika wa sukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziratan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin aina fi sakratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma khtimna bihusnil khatimah wa la tahtimna bisu'il khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batil warzuqna jitinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna
imama waj'alna lil muttaqina imama ya muyassir yassir ya musahil sahil ya musabbit sabbit sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik ya Allah sahil umurana fi dini wa dunyana wa akhiratana ya Allah Rabbana dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Amin. Yeah, the last agenda is closing. Let's close our agenda by reciting hamdalah and doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. And let's start our activity by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahannya besok jangan lupa taklim. Sebelum taklim juga ada pertemuan arahan dari saya tentang IKM. Ya. Jam 10.30. Ya, 10.30 sebelum taklim. Ya. Di aula. Olahraga belum tahu. Eskul ada. Eskul talent ada ya besok ya?